Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duka buku, duka pare, makna dibalasehan, duka tunggu, duka sarare, jawab salam can kabihan. Jelas suara Nabi jelas, yang ngomongnya jelas. Kasih. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi ayatihi al-karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ila akhir al-ayat. Sadaqallahul azim wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hijratu man hajara ma nahallahu anhu. Wa qala ulama ta'ala fa innal 'ilm masailun li ahli wa fadlun wa inwanun li kulli muhammidi. Tolengna itip nabar rukinya. Pertama-tama tentu tiada kata yang paling indah saat ini kita ucapkan di bahasa aku di Indonesia nya. Sudah artinya itu main lah pokoknya. Tentu tiada kata yang paling indah saat ini kita ucapkan dan tidak henti-hentinya kita ucapkan, yaitu ucapan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memberikan nikmat kepada kita, dimulai molor tapi ka molor deui, cuma sunat mah. Dimulai sare tapi ka sare deui, nikmat Allah teu dipaparingkeun ka urang, mudah-mudahan urang kalebetkeun hamba Allah anu pintar syukur ka Allah. Salawat wa salam pamugia dicurahkeun ka junjungan urang sadaya paduka alam Habib Badal Karim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katuta keluargina ka sahabatna dugi ka urang salapuluh umatna. Mudah-mudahan kita tergolong umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya rabbal. Yang saya hormati bil khusus guru kita semua Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Randos Profesor Habib Dunia Ayam Kiai Sulai, alhamdulillah biasa tepang deui kolotan manehna. Makanya cak orang Bandung mah ayu Ustaz Ii mah pun raka, uing mah pun surga. Orang doakeun Ustaz Ii sing sehat panjang umur tambah barokah. Dari kabeh pangarsa kasepuhan pun guru oge pun raka, Al-Mukarram, Kang Haji Syarif sing sehat panjang umur tambah barokah. Ketua DKM Pak Haji sing sehat panjang umur tambah barokah. Sadayana tanpa terkecuali urang doakeun guru-guru urang wahalaladir si panjang umur tur barokah. Dan tak lupa juga yang saya hormati aparatur pemerintah, sipil, militer, luhur handap, atasan bawahan kami teu diwiji-wiji urang doakeun aparatur di handap dugi kelur dimulai RT
Presiden sing menang taufik hidayah ya Allah. Dan tak lupa juga yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak nu hadir di aya tempat, pokoknya mah teu diwiji-wiji kau. Didoakan mudah-mudahan nu hadir boga penyakit bingung, sing leungit dan penyakit bingung. Soalnya kan orang bunga bari muka kabeh. Yang punya penyakit pusing juga dihilangkan penyakit pusingnya. Yang pada punya hutang mudah-mudahan lunas. Ya amin kabeh berarti boga hutang kabeh. Singkat saja waktu sudah siang, setelah ini saya harus ke Malaysia. Nak nyulatan Upin Ipin. Saat ini kita berada di akhir bulan Muharram. Muharram termasuk bulan yang dimuliakan Allah. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab, 4 bulan yang dimuliakan Allah. Nah, Muharram termasuk bulan yang dimuliakan Allah. Bahkan ini tahun baru kita. Hadirin yang dirahmati Allah, berbicara tentang tahun berarti berbicara tentang waktu. Berbicara tentang waktu berarti berbicara tentang umur. Nah, ibu, umur orang teh hakikatna mangurangan. Benar? Anu tadina 50 tahun jadi 50 hiji secara bilangan mah bertambah tapi hakikatna mah kurangan, bener? Lamun umurna sarua eujeuh Nabi 63 tahun berarti nu ayeuna umur 50 apa 62 tahun setengah. Siap-siap tah. Komon kolot-kolot dia mah gerak. Heeh. Gerak rally. Terus diincar ku malaikat maut. Tapi urusan maut pada ulunnya nya urusan mati itu tidak ada yang tahu. Kita sekarang aja yang hadir isu pageto giliran saha nu maut urang teh nyaho, benar kok. Di urang kumpul di dieu isu pageto atau waktu ke depan beberapa menit, beberapa detik ke depan kita tidak tahu kita seperti apa, benar. Nya mana ambulan geus buang wae. Itu kangen kayak dirayakan baca. Ada? Ya Allah umur mau nyaho ibu. Ya ayeuna urang kumpul kieu isu pake keur maot ti heula teh nyaho. Teuing jangan ti heula nu maot kuing paneuli. Jadi balik atuh kuing paneuli jangan ti heula. Ti awe geus tah. Urusan maot mah bener nyaho. Makana lobakeun iman. Bener. Bapak-bapak kudu aya ka mas. Di manehnya ai keur teu aya ka masjid ai paeh bawa ka masjid ya pokoknya uyuhan we karpet teu ngomong kieu aman ka mana wae cek karpet datara daek salat ka masjid aya di mawar mah disolatkeun di masjid bener aju aneh nama saya tambah dihadeuk batur mah tarukan ya ngomong batur mah narantu mah nama kandang di bener bu urusan apa urusannya makanya cek Rasul bahkan disebutkan di dalam keterangan al-mautu ya'ti baghtatan, maut teh datang tiba-tiba, benar? Allahnya benar? Allahnya nanti lagi panas saya lucu jadi kata percaya oh ini sakit dulu maaf yang suaminya jelek jangan tersinggung. Oh, tapi kenceng kau sadut pendek, berarti memang PA. Oh, urusan maut awalnya, makana punten aja ya Allah, urang maya, nu hirup di alam dunia teh ketika ningali aya jelema nu maut, eta teh ngelingan ka urang, bener. Makana cek Rasul dia dianjurkeun urang teh takjiah datang tujuan naon supaya ngingetkeun ka urang-urang teh bakal maot. Bener Bu? Masya Allah, mesti komo ibu ningali di Palestina mah Bu ya. Kita lihat di Palestina cantiknya kecil. Ya mana? Kita bukan apa ya. Kena runtuhan ningali budak umur 3 tahun, 4 tahun, anak-anak kecil pada meninggal, ada yang tangannya putus. Ada yang kepalanya hancur kena bom. Ya Allah lihat Pak di Palestina Pak ya Allah mengkhawatirkan Pak.
Urang mangeunah di dieu bener. Ngaji tinggal ngaji. Ya Allah, kuliah subuh ya Allah kahakanan. Tadi ke kopi istijieun keun, teh manis istijieun keun. Rokok loncan. Aya di tawaran tukang bandi geus hiji deui rokok loncan. Kumaha teu ngeunana gimana gak enak Pak, coba kita di alam dunianya urang di Indonesia khususnya di kampung panorama nikmat ya Allah, ngaji tinggal ngaji, sholat tinggal sholat bener. Coba aman urang ngaji coba asal lain. Bener? Ustaz makasek deh. Senang tinggal di Palestina mah boro-boro bisa begini ya Allah, tiap hari dibomin terus sholat kagak aman, ulah-ulah sholat, ulah-ulah ngaji ya Allah nyatu beres. Bener, boro banget ya. Anak umur 3 tahun setengah 4 tahun kecil ada meninggal ya Allah Pak. Eta ningali budak leutik maut inget ka anak. Umur 3 tahun setengah 4 tahun anak saya paling kecil 4 tahunan ya Allah, tuh lihat di Palestina pada meninggal, ingat sama anak. Kan kita mau begitu Pak, lihat anak orang ingat anak kita, lihat bini orang lupa sama bini kita. Kan tergantung sama majikan, majikan patut hau betul lah. Oh ya Allah, makanya punten Bu, kalau kita berbicara tentang umur, berbicara tentang waktu, ya punten, ya umur ngerelek baik, makanya kita nuntut latihan ibadah urang, bener Bu. Bu, orang yang beriman tidak akan takut mati. Orang yang beriman tidak akan cari mati. Tapi orang yang beriman cerdas, dia akan mempersiapkan menjelang kematiannya nanti. Mati tidak harus ditakutkan, tapi yang kita takutkan sudah berapa banyak amalan yang akan kita bawa menuju Allah nanti. Kira mesti kurang balik ke Allah teh bawa amal bener. Maka aku udah ngaji. Maka udah sholat, apa orang bener Bu? Iya orang kumpul kia, ulah dianggap remeh aja. Buama iya mengadatangkan ridho Allah ka urang sehingga urang selamat di akhirat bener. Ulah dianggap remeh. Ada satu hadis Nabi kalimatnya begini, Bu, kata Rasul begini, Innallaha khobba'a salasan fi salasin. Allah menyembunyikan 3 perkara, benar. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Sekali lagi, Innallaha khobba'a salasan fi salasin. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Yang pertama kata Rasul, khobba'a ridhahu fi ta'ati. Yang kedua, khobba'a suhtahu fi maksiyati. Yang ketiga, khobba'a wilayatahu bi khalqi. Tilu. Para Bu, ingatkan para. Ya, nu kaiji supaya tere. Sampar ya. Jangan ya. Nu kaiji cek Rasul. Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Yang pertama, khobba'a ridhahu fi ta'ati. Allah menyembunyikan ridhonya dalam amal ketaatan. Fala tahkiru min ta'atihi syai'a. Jangan menganggap remeh amalan ketaatan walau hanya sedikit. Fala ana ridhahu fihi. Bisa jadi itu yang mendatangkan ridho Allah kepada kita. Ya, ulah sok anggap remeh karena amalan gonting saeutik ulah dianggap remeh. Ulah dianggap sanggup deh. Itu remeh. Jadi kira jangan dianggap remeh. Jortei kurang ngaji kieu wungkul sabulan sakali subuh berkah. Bener ulah dianggap remeh. Gua mah ieu ngadatang ke ridho Allah ka urang. Bu ngaji mah didengekeun teu didengekeun tetep menang pahala. Ka hati ngomong dalam ceramah na begitu bae. Betul urang. Tetep menang pahala uceun ngaji mah. Sing sanajan ngaji na bari ngom. Tetep menang pahala. Sok ngobrol. Bapak kata pada tadi kan ngaji usadi mau bohong. Nengekeun ngaji mah. Lagi tuh bangsa upami serius pada di rumah.
Kecara kieu seram. Tapi pun tanda aja anak-anak bapak-bapak mah rek serius, rek seureuy tetep we hus bapak-bapak. Masih tanya kayak salah aku pemajikan, ditanya ada kayak mana Pak, tadi pengajian lain pohon di mana di masjid? Aku mau ngaji, kok kenapa? Nyerok. Orang basi. Untuk bapak-bapak mengaji mak itu, cek bapak-bapak mengaji teh khusyuk, kalem, gue biar sendiri. Wah, jangan anggap remeh amalan walau hanya sedikit. Urang mau kadaharan jeung acara subuh berkah ieu udah dianggap remeh. Wah, eta datang dari Allah Ta'ala. Jadi jangan lelah untuk berbuat baik, jangan lelah untuk beramal soleh. Sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan, itu akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urang salat nakarak bisa 5 waktu, sunah-sunah can bisa jalankeun bae. Alhamdulillah Ustaz wika tahajud ge kosok 2 rakaat bae mah jalankeun dia tingkat bisa 2 rakaat ge. Bener Bu? Alhamdulillah. Duhana karak bisa 2 rakaat jalankeun ece. Aja uing mah karak bisa maca Qur'an teh sapoe sajuz mangga. Oh, teu bisa. Terlalu. Ustaz kira kosok atulah diomong baca. Maca Qur'an diomong. Ada omong, Masya Allah, sekecil apapun amalan itu jangan kita anggap remeh, bisa jadi itu mendatangkan ridho Allah kepada kita. Benar? Insya zikirna karak bisa sholat doang, zikirna subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tiru tenang. Subhanallah. Cara batur macam geus bisa zikirna teh kuat 3.500. Urang mah karak 33. Insya urang mah sedekahna karak bisa sapoe misalna setiap subuh, sedekah subuh misalna 1 juta. Tenang. Pokoknya sekecil apapun amalan, sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan, jangan dianggap remeh karena bisa jadi itu yang datangkan ridha Allah kepada kita. Insya Allah. Padinya lagi, adwa muha wa in qalla. Amal nu dipika cinta dipika deuleuh ku Allah. Cek amalan kajen teh leutik asal adwa muha didawam dibiasakeun. Tahajud 2 rakaat asal pagi. Ya mah tahajud 200 rakaat sampai hidup sekali. Terus gitu. Dia asal pagi makanya istiqomah mah hebat. Continue teh istiqomah cek nu hese istiqomah nya. Nu hese teh istiqomah atuh ya Allah. Baru ada istiqomah teh. Bener cek hese biasa istiqomah. Urang mah kadang-kadang ya Allah, dae urang mah istighfar lamun aya gelede. Kayak petir ya, lagi ada petir mah kita mau istighfar cukup. Gitu ya, ayah orang mereka istighfar deui selain dengan ayah petir, lamun salaki keur ngokok. Ya Allah nya biasa. Sekali teh cek aya teh nya di kali sampaikan urang lobakeun zikir ka Allah, lobakeun istighfar ka Allah nya dibiasakeun. Insya wa ma eta ngadatangkeun ridho Allah ka urang. Nu kadua. Yang kedua kata Rasul Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara khobba'a suhtahu bi maksiati. Yang kedua Allah menyembunyikan murkanya dalam maksiat. Fala tahqiru min maksiatihi syai'a. Jangan juga menganggap remeh maksiat walau hanya sedikit. Fala ala suhtahu fihi, bisa jadi itu yang mendatangkan murka Allah kepada kita. Jadi sebaliknya tiru tadi, tadi mah jangan menganggap remeh amalan walau hanya sedikit, bisa jadi itu yang mendatangkan ridho Allah. Yang kedua mah jangan menganggap remeh maksiat, keburukan walau hanya sedikit. Fala ala suhtahu fihi, bisa jadi itu yang mendatangkan murka Allah kepada kita. Urang papan kadang-kadangnya ngalawan kasalaki teh dianggap remeh. Ngalawan kasalaki kan kadang-kadang pun terkecil lebih kene hormat kamatu, lebih kene ngadengekeun omongan batur tibatan omongan salah.
Bu. Urang mah kadang-kadang kasalaki malah dah. Sok coba ngomong, sok bener, ada kita bener. Oh, eta kasalaki. Narunya sing hade kecilnya kasalaki jaga adab dan punya. Itu sah. Dan surga pamajikan mah aya disalaki ece. Terus tertinggali. Punten ece awal mah asup ka surga gampang dibandingkan salaki salaki masuk ka surga biasanya salaki mah. Ya punten, salaki mah di dunia di mana, di akhirat di puntaman coba tinggal. Di upah salaki mah Pak. Urang malah betul kuat-kuatan tinggal ulah buka pamajikan Pak. Itu buka pamajikan jamar kan dulu. Itu buka pamajikan ribut ngomong aing macam ieu. Atuh harap. Masya Allah Pak ayat ke urang di dunia di beban nanti akhirat di puntaman Masya Allah Gusti Pak. Salaki mah hese asup ka surga teh ece. Ibu punten, ibu buka aurat. Satu helai rambut saja terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya itu dapat memasukkan 3 laki-laki ke dalam neraka. Coba tinggal. Itu kan begitu di hadis. 3 laki-laki. Siapa dia? Pertama salakina. Nuka 2 bapaknya. Nuka 3 anak lalakinya. Sampai begitu. Satu helai rambut saja. Kau dibukakan deh. Wow. Kalau kita kata oh, saya aja gitu. Kadang-kadang kayak oke sih mau motornya mau motor pakai tiup tapi susu kemana-mana aja. Bisa keluar jalan. Dia boleh ongkok-ongkok. Depan banget kalau gitu mau ulah-ulah apa lah. Ini Ustadz ngeter. Ditempok bos, ditempok barang bagus. Depan Allah. Kadang-kadang ya Allah ibu-ibu ayo ngomongin Pak. Kadang-kadang aku berangkat ke Jakarta acara pagi-pagi kadang-kadangnya kalau hari Minggu gitu aya kuliah pagi jam 8 gitu. Eta kadang-kadang sapa panjang jalan di hari Minggu kamu teh ayo ibu-ibu ini jogging. Oh, Gusti Allah ya Allah pakai celana legging. Pakai tank top doang. Atau orang mah pakai tiup. Kadang-kadang memang rocak aja. Ya Allah ya Rabbana Gusti aku mending budak orang namanya pada ini bau tepung main sama susu dari studio ayolah jadi sekolah pakai membeletekan dulu ke itu itu jauh gitu harap menurut Pak di depan ruko lagi ya Allah ya Rabbana aku kata Ustaz teman ya Allah aku resep yang sedih hiburan tak kami kalau saya menilai para warnanya nanti kalau hadis menjadi ayat tempun gitu kepala lutut enak gitu Nauzubillahimin hati-hati jangan dianggap remeh maksiat walau hanya sedikit bisa jadi mendatangkan murka Allah kepada kita betul. Salaki mah hese asup ka surga teh aja ibu mah gampang asup ka surga teh ya cek Rasul hiji jaga salat 5 waktu puasa fardu Ramadan jalanin yang kedua taat kepada suami maka surga ini mau masuk surga lewat itu yang mana kata Rasul gampang deh gampangnya oh hese praktek nah jawab ngomong dulu kok gampang sing hade insya makanya jaga adab sama suami punten aja ibu sama suami jaga adab ngomong jangan tinggi suaranya kalau sama suami punten ibu kata Rasul suara istri tidak boleh melebihi daripada suara suami apalagi bentak-bentak marah-marah tak boleh bu ya ibu suami patut isu-isu bentakan aku sekarang geledek itu salah juga kira-kira pemajikan itu salah kita nurut ya. Kayaknya di sini juga banyak suami-suami takut istri. Ada yang suami takut istri ada. Gak apa-apa. Kalau ada suami takut istri gak apa-apa bu. Itu ngurangin ajab di akhirat karena di dunia sudah diajak sama istrinya. Jaga ada sama suami. Ya hati-hati. Pun tadi bu salah kita bunya sebenarnya kalah dengan kelembutan. Suami yang mana yang tidak kalah dengan kelembutan? Semua kalah dengan kelembutan.
Jangankan di zaman kita, zaman Nabi Adam saja, Nabi Adam disuruh makan buah khuldi oleh iblis sama setan, tapi tidak mau, tidak nurut. Kalahnya siapa? Siti Hawa. Kenapa? Dengan kelembutan. Sok kasar masih lembut, dihurasan mana? Nah, di kasaran mikir kasar, lelaki, ya kan? Kadang suami ibu beras kan? Beras memang naik. Itu dia termasuk dia lembut. Pikir mana baik. Si lembut. Mac Tyson tukang tinju 6 roda 7 roda kuat. Pematikan sama 3 menit corona. Geus nyawa kartuna ece dan salaki mah geus nyawa kartuna da we lalaki. Pada laki mah ece kos motor Yamaha. Awalna doang gagal. Pada awal mah kos motor Honda, Pak. Semakin panas itu. Nah, ngomong naon sih? Saya anggaplah kayak dango pas aja. Malu-malu mah kamu nak ya ece da memang terorok na uy mah teu diajaran komator. Jaga ada tambah suap yang lembut suami teh. Dengan kelembutan mah kalah bu. Sing sadar eta salapina kumisna baplam seperti dengan sama. Ya, kewajiban. Jadi kalau suami lagi tidur bangun dengan kelembutan, udah gitu. Sing lembut usapan dada can gudang subuh teh. Udah. Can gudang kene wae bujana. Udah. Can gudang kene wae hanapeun bujang. Udah. Tapi mengundang duaan. Masa kamu sih mana-mana. Lain mah hiburin gue nya. Beberin di masalah masalah. Jaga ada tambah suap. Hati-hati. Salah kita ya Allah. Eta urang nyieun ka gorengan salah kita menang roti salah ki ibu ngaji kita menang roti salah ki iya dosa. Itu menang izin bener. Ya Allah, jangan ridho salah kita, jangan ridho salah. Insya kan sampai sering kita dengar ya, istri tidur tidak mendapatkan ridho dari suami, minta izin heula sedekat salaki bendung misalnya ewal, da salaki buka kahayang. Da pada salaki baca untuk tengah peuting teh somoga penyakit mah. Ibu nolak pas sampai kalimat lagi dilaknat ku malaikat bener. Tapi kalau waktu subuh lamun mawon, waktu malam subuhnya coba tinggali sampai kos model gitu. Maka jangan menganggap remeh maksiat dosa walau hanya sedikit. Fala ala subuh fihi, bisa jadi itu yang mendatangkan murka Allah kepada kita. Makanya di Al-Quran disebutkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, walau hanya sebesar biji sawi zarrah, maka itu akan kita temukan di akhirat dan bisa jadi itu yang menyelamatkan kita. Juga wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun keburukan, walau hanya sebesar biji sawi pun, itu pun akan kita temukan di akhirat. Bisa jadi itu yang mendatangkan murka Allah yang mencelakakan kita di akhirat. Nauzubillah min. Terakhir katilu. Yang ketiga pun tadi Bu, cek Rasul Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Yang ketiga kata Rasul khabba'a wilayatahu bi khalqihi, Allah menyembunyikan para walinya orang-orang soleh di antara makhluknya. Fala tahqiru min makhluqihi syai'a, jangan menganggap remeh siapapun di antara kita. Bisa jadi itu yang bisa jadi orang itu lebih mulia di hadapan Allah daripada kita. Ini tidak kalah penting. Yang ketiga, jangan menganggap remeh siapapun di antara kita. Bisa jadi dia lebih mulia di hadapan Allah daripada kita. Itu aja. Tadi kita cek pengarsa dulunya. Ulah sok nanggap remeh, abatur teh ece. Nya, ngomong ka ustaz namanya. Nya, ulah disepelekeun ustaz teh jauh-jauh ka ditu ulah disepelekeun. Jauh gitu ya. Ulah disepelekeun nya. Di mobil
gengsi. Ulah dianggap kok jadi kalinya sih? Jangan menganggap remeh siapapun di antara kita, bisa jadi dia lebih mulia di hadapan Allah daripada kita. Panturang mah ece kangkutan. Kita makan kadang-kadang lihat orang lain itu dari penampilan loh. Benar? Ayah yang dandanannya biasa saja. Kadang-kadang kita supaya orang ini itu kampung ya. Untuk mulut tanam sama ulah dianggap remeh, bisa jadi dia lebih mulia di hadapan Allah daripada kita. Kita kadang lihat orang lain itu dari penampilan, ekonominya hebat, dia kaya, mobilnya mewah, bajunya bagus. Why? Ya, jangan begitu Bu. Bisa jadi dia punya amalan yang membuat Allah ridho kepadanya sehingga dia mulia di hadapan Allah daripada kita. Jangan menganggap remeh siapapun. Kita kan kadang-kadang ada orang bilang, sahak ya. Kosain. Saya mau pantas saya susah wae dulu. Gak boleh. Ya, jangan menganggap siapapun di antara kita. Saya aja ceramah di depan jamaah. Mohon maaf, saya bukan merasa paling pintar, tidak merasa paling benar pun. Punten uige Pak can benar sebenarnya, saya nggak merasa benar. Lamun sebenarnya mau aliran kayak coba yang dia. Punten, tapi kan saya punya kewajiban untuk saling mengingatkan, betul? Kan cepat tak wikir jori-jori ke usaha sedikit aja, lumayan lah. Punten, saya pakai baju begini Pak, bukan apa-apa, ini tuntutan profesi. Lah kui pakai sarung biasa, pakai terek dahlin. Benar kan? Pakai sorban kita lain buruk lain solain, kita kadang-kadang urus kayak. Saya tidak merasa paling wati. Lain niat manahan putar kekasih sadayana pamasakya. Lain manahan lain. Wingil wakan yang kekurangan kurang perlu saling mengingatkan. Pan kalimat tadi ya, na Quran kayak geninganan. Kete jelema rugi. Kayak ayeuna benernya. Ada yang geninganan wal ausam. Demi masa, demi waktu. Cepat sadai. Innal insana lafi khusr. Saestuna jelema teh aya dina karugian. Apakah semua dalam keadaan rugi? Tidak. Apa kata Allah? Di istisna kulapatila illal ladzina amanu. Yang tidak akan rugi pertama adalah orang yang beriman. Wa amilus sholihat. Yang kedua orang yang beramal saleh. Yang ketiga nih, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan dalam kesabaran. Teh saling mengingatkan kajian benar kayak ada dengan mengingatkan mah boleh saja, tidak harus orang itu sudah benar dulu, benar. Punten aja, begitu ada orang ngajak ibadah mah punten aja. Yang tinggal jadinya orang cak benar kayak atau ajak lain, bawa yang lebih benar tinggal kata orang begitu. Dengan wasiat kita kan gitu benar. Atau unzur makola wala tanzur mankola. Menjadi salah kaprah coba benar ulang masuk gitu. Punya, benar mah benar baik, tubuhnya lakukan ucap benar gitu Ustaz. Benar? Jadi sekalinya ibu ngajak ibu sekalian hari ini pengajian janganlah kita lupakan sebab itu kewajiban. Kan kita ngajaknya apakah mau sholawatan enak sok ngaji wae terus pancantara buru-burunya ayah dengar jadi masalah terus aja bahwa dengan ajakan itulah Allah gerakan lisan kita sehingga orang lain bisa ikut ngaji. Benar? Jadi ibu di imam aku adanya sholawatan itu udah dijawab soalnya dia ayo nyawa pengajian keberowokan itu di dapur ayo mulai itu hayang ngaji bapak gawe ya ayo siaran ngaji mah udah ada pajak ya Allah saling ingatkan dalam kesabaran. Karena pun tadi cek Allah di Al-Quran jelema teh aya dalam keadaan rugi kecuali tiga. Pertama amanu orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman tidak akan rugi? Karena orang yang beriman sadar bahwa di dunia tidak selamanya tidak abadi. Sementara di dunia teh sakedeung aja dunia mazmunatul akhirah. Dunia teh ladang tempat pepelahan. Lamun urang ulah kade di akhirat bakal menang kade. Lamun ulah goreng bakal jadi goreng. Ya jelema iman mah sadar di dunia teh teu salila sakedeung. Lamun umurna tadi sarua jenah 33 tahun, menurut waktu akhirat akan hanya 1,5 jam. Karena 1,5
tidak akan rugi. Kenapa? Dia sadar dunia ini bukan tujuan, akhirat tujuannya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat jaga karunia masa keudeuh, Pak. Imalai tujuan urang, akhirat tujuan. Saya pernah sampaikan kan. Ibu urang teh betul. Di dunia jeung akhirat teh diibaratkan urang bawa mobil. Kenapa mobil spion mobil lebih kecil daripada kaca depan? Loh, kan kaca helm mah gede, spion mah leutik, bener ya? Daripada spion gede mah magokan batu. Ya. Kenapa itu gambaran? Punten Ibu, kita harus fokus ke depan akhirat. Lampu kaca lebih besar, tapi sewaktu-waktu kita juga harus lihat spion dong, mesti nyerempet orang lain, betul? Tahukah kalian nyerempet? Nyerempet itu sewaktu-waktu kita, tapi jangan sampai yang sewaktu-waktu ini si spion ini kita terlalu fokus ke spion, akhirnya lupa dengan kaca depan nabrak kita. Benar? Akhirat tujuan utama, dunia sementara, kan gitu ya. Nah iyalah, bagaimana mau rugi? Kenapa? Ya akan sadar bahwa dunia ini tidak selamanya, tidak abadi. Supaya ini budak orang kerbobogohan menyebutnya ayam cinta kunan abadi. Abadi di Hongkong, benar? Amar wae bener Bu. Atuh, urang yang kasalaki kan ditoh-tohan. Memang tidak bisa hidup tanpa amal. Amar wae salaki mau tinggal apa yang pindah kana deui. Enggak percaya teuing aja. Ana? Heuy, Bu. Tidak ada abadi, benar. Nama orang yang beriman sadar di sini. Yang kedua yang tidak akan rugi wa amilus sholihat. Orang yang beramal soleh, orang pun dari mulai tidur sampai tidur lagi harus bernilai amal soleh supaya orang selamat di akhirat. Dari mulai tidur sampai tidur lagi bisa bernilai amal soleh kalau kita lakukan sesuai dengan tuntunan agama, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. So dari mulai tidur sampai tidur lagi bisa bernilai amal soleh. Ibu cek Rasul mereka ngomong buat dulu sampai baca doa bismika Allahumma ahya bismika amut. Maut orang dalam keadaan tidur meninggal, kita mati tidak dibangunkan lagi, syahid. Kenapa? Karena baca doa di awal. Bangun tidur baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Masuk kamar mandi ngalekakeun sampean encah heula maca doa naon? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabath. Allah bismika Allahumma ahya sareng kamar mandi. Keluar dari kamar mandi ngalekah sampean angkat baca doa deui naon? Alhamdulillahilladzi adhaba anil azza wa afani pajang deui gufronaka. Jadi apa soleh? Rek ngaca urang maca doa deui. Allahumma kama hasan al khalqi fa hasin khuluqi. Ya Allah perbaguslah wajah dan rupaku maka baguskan pula akhlakku. Benar? Ulah untuk ulahan karapihan doa uca akhlak beneran. Urang sibuk hayang glory. Tapi pepolotot kasalaki. Hayang beli skincare. Pas aku atau mau kecantikan beli skincare. Pemajikan kita paduli. Karena usaha harus atur, gawe memang duit, ulah madukan barang di bangsa sepeda ke sofa. Usaha. Gara-gara hayang skincare pepolotot kasalaki. Bener? Tujuan mah yang glowing, yang ngomong nama jeung hargaan salaki. Supaya betul dihargai. Nah, itu mah tulis tadi batu banyak salah. Bener? Kurang mah tulis tadi supir angkot, oke. Kadang-kadang hari salah lagi memakai daster dia harus bukan. Tuh, kadang-kadang utamain sebagai panitia ulang. Saking angkot teka tojo salah. Keluar urang mah kondangannya pakai sengit panjang umum kondangan yo soal ditapalkeun halis nu tadina bagus dikerok diganti pakon maka apa lamun hayangnya jelema anu sok alawan ka Allah ulah ka salaki lah Allah gawanian kan karena dia atuh ulah ka salaki Allah ge dilawan we geus dipantes-pantes dikerok diganti ku pakon ya mana untuk di WHO lebih lanjut di maki bakal bangunan lalu sudah jaliknya biar kondangan sekolah dirapihkan bener Bu baju bagusnya misalnya karena berangkat ya cek ada
Dimana dalam masalah perat lima tarik aku tarik poe. Itu mah poe tarik kalau tahu. Bea. Arek ondang. Nah, ayeuna salaki marek sare make balsam. Kita salaki nyium panasun sebut. Hargaan salaki urang, peureuheun ku batur teu dihargaan atuh ku pamajikan dihargaan atuh. Peureuheun ku batur padihina wae kudu hargaan. Kudu kitu atuh ce. Insya sebenarnya suami itu hanya ingin dihargai saja. Dihargai sebagai suami itu maksudnya. Bukan dihargainya sebagai penghasil uang aja. Benar, masuk ayat gitu ya. Ada penting pengen duit baik. Ayat masalah kebutuhan salah penting duit. Ayat kira aja, ayat. Mana? Jon teuing cenah usan salaki di imah wae asal meredu. Tuh. Jon teuing cenah usan teu balik di wae ge nu penting mah meme balik meme ka mana-mana ninggalkeun du. Itu kan butuhan gitu. Asal teu duit. Hargaan salam. Benar Bu? Insya ya Allah ya Rabbana punya. Baik seperti itulah tadi kita ya Allah. Bu. Balik deh Bu, tadi sampai mana sih jadi kadinya ya? Jadi intinya Bu, kebaikan terus kita jalani. Orang yang tidak akan rugi adalah orang yang beramal soleh. Ya. Kemudian yang terakhir, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kalau tidak akan rugi itu adalah orang yang saling mengingatkan dalam hak, saling mengingatkan dalam kesabaran. Benar katakan benar, salah katakan salah. Baik katakan baik, buruk katakan buruk. Terus gitu kan? Hak dijaga. Saling mengingatkan dalam kesabaran. Jadi tujuan kita kos itu baik karena minus benar, tapi saling mengingatkan. Tapi balik deh tadi, katilu terusnya tadi ingatkan hadis yang tadi. Jadi jangan menganggap remeh siapapun di antara kita bisa jadi lebih mulia di hadapan Allah daripada kita. Jadi mau batu mah ngecekir, wih diajarkan ke gurunya, dia terserah ke hati atau tidak. Jadi perhatikan, cara pandang kepada orang lain begini Pak. Kalau ada orang yang lebih tua dari kita, lebih kolot di mata kurang, saya misalnya Kak Ustaz iya, kan lebih kolot tingginya, atau kating kali iya bener. Jadi cara pandang kepada orang lain gini, cemburunya, ningali kalau kita lihat orang yang lebih tua dari kita ngomongnya gini, ya Allah Bapak, Abah lebih tua dari saya, umurnya lebih banyak daripada saya, pasti amal solehnya lebih banyak kan Abah daripada saya. Ningali kan lebih kolot. Kalau kita melihat memandang kepada orang yang lebih muda daripada kita, ngomong ya Allah deh, nah kamu tuh umurnya masih muda, duluan saya, lahirnya lebih tuaan saya, pasti lebih sedikit dosanya daripada saya. Begitu, kan tidak? Hanya dia kan ada ya. Kalau masuk ke hati, ya kan bisa salah. Lamun ningali jelema nu lebih tua, orang yang lebih tua daripada kita, ngomong ya Allah, Abah lebih tua dari saya, umurnya lebih banyak Abah daripada saya, pasti amal solehnya lebih banyak kan Abah daripada saya. Kalau kita melihat orang yang lebih muda dari kita, ya Allah, nah kamu lebih muda daripada saya, umurnya baru sedikit, pasti dosanya lebih sedikit daripada saya. Atau dosa lebih banyak saya, dosanya daripada kamu. Begitu. Kita cara pandang. Ada orang lain, kadang-kadang ningali ka budak. Sianya mau naon. Nya uyah asing di helaan aing. Aing mah saya uyah 7 truk saya merasakan. Amal bakat. Ya, jadi pun tadi Bu, sekali lagi jangan menganggap remeh siapapun di antara kita. Karena bisa jadi dia lebih mulia daripada kita. Jangan lihat penampilannya, jangan lihat dari ekonomi, jangan lihat dari kekayaan aja. Bu punten. Saya pernah datang ke suatu tempat di daerah Cibagoa kemudian saya pernah cerita belum ya? Cerita di pohon itu. Saya pernah datang ke daerah Cibagoa kemudian sebelum kebun teh. Abi kan asli mah itu orang Seda. Gak usah biasa weh.
Di Purasareta sebelum itu ada namanya kampung Cibakoa, bukan kampung, dia hutan Cibakoa, daerah Tanjung Sari. Saya pernah datang ke tempat itu, ibu punten. Di sana ada kakek-kakek yang sudah tua renta. Ya Allah ya Rabbana, sekolah lebih kolot nanti abah masuk aja kan? Masuk aja jemaat lebih kolot bah ya abah. Datang tadinya bu, saya bersama teman-teman, ya Allah ya Rabbana, di sini kita jangan menganggap orang lain kayak gini, yang dilihat dari penampilan. Saya datang ke sana, beliau itu pun tadi rumahnya hanya 2x2, rumah yang kecil sih. Tinggalnya di hutan belantara. Ya Allah, kalau kita yang tinggal di sana mungkin sudah dimakan binatang buas. Tapi dasarnya beliau ulama, orang soleh, aman saja. Lalu orang sendiri jadi akan mau bawa orang kecil. Karena itu hutan kayak hutan pemerintah gitu ya. Buat kayak memang kayak ngomong lucu. Saya datang sana. Ibu pun kan saya lihat penampilannya, pecinya peci hitam yang sudah kemerah-merahan Pak. Kemudian pakai jaketnya selada berundeng. Punten, celananya di bawah lutut warna biru. Sehingga datang ke sana, ya Allah ya Rabbana. Tapi wajahnya bercahaya, tangannya lembut sekali. Allah, bisa salam ke lembut. Kan logikanya kalau orang tinggal di hutan pasti tangannya kasar dong. Kos dia kan kasar ya. Tapi orang lembut tukang ngarit bahasa itu kasar kan. Padahal dulu tukang ngaritnya tapi masih agak kasar. Ini beliau tinggal di hutan tapi lembutnya bukan. Ya Allah, yang datang ke sana Pak bukan orang-orang biasa, ulama, orang kiai, habaib, para pejabat, mohon maaf, mobil-mobil mewah, ya udah nggak ada. Lexus, apa gitu? Alphard aja mah kita mau nanawan. Lexus, kemudian Mercy, mobil mewah datang ke sana. Ya Allah, para ulama, para kiai, dulu saya sampai ke sana. Saya penasaran datang ada teman ke sana. Ya Allah ya Rabbana. Ternyata semua pada soal ke sana ingin didoakan. Dan setelah diakurkan, doanya Masya Allah luar biasa. Rekat-rekat kami baca. Saya sampai nangis bu ketika berdoa, nangis. Bukan nangis gak ngerti, emang berarti sih baca nama. Tapi memang lebih kan dia sampai ke sini. Ya Allah ya Rabbana, didapetin para ulama. Ada yang begitu bu. Jadi jangan menganggap siapapun di antara kita. Ada orang yang begitu. Makanya ulama memang ada dua. Ada ulama masyhur, ada ulama mas'ur. Apa ulama masyhur? Ulama masyhur adalah ulama yang terkenal di mana-mana, di media sosial, di mana-mana, dengan keilmuannya, dengan ketawaduannya, dengan segala macamnya dikenal di media sosial. Disebut ulama masyhur. Tapi ada juga hati-hati yang disebut dengan ulama mas'ur. Apa ulama mas'ur? Ulama yang tidak mau dikenal, bukan tidak terkenal loh. Tidak mau dikenal. Atau yang terkenal mah gampang. Makoli yang terkenal. Makoli anu ngaberi hujan kayaknya meja hujan lagi rame itu segala macam kan. Ya, terkenal. Ngomongin cacing ini aja. Terkenal langsung dalam media sosial sekarang lebih mudah. Tapi justru ada orang yang tidak mau dikenal. Justru ketika sudah mulai dikenal, meninggal, wafat beliau, dimakamkannya di Cibubur. Sana. Ya Allah, ada yang begitu. Datang lagi ke daerah Cicu, ada ulama besar juga yang mohon maaf, orang jarang mengenalnya. Umurnya 163 tahun, ada yang mengatakan 135 tahun. Sekarang sudah wafat. Beliau luar biasa. Dengan kesolehannya para ulama, para kiai, bahkan pejabat-pejabat datang ke sana. Umurnya Masya Allah luar biasa. Tapi apa yang coba lihat? Ya Allah, keilmuannya itu begitu luar biasa. Ketika sudah mulai dikenal, meninggal. Ada ternyata di antara kita yang seperti itu. Jadi intinya jangan menganggap remeh siapapun di antara kita. Bisa jadi dia punya amalan yang buat Allah ridho kepadanya sehingga dia mulia di hadapan Allah daripada kita. Ya, dan sebagainya. Karena itu. Sekarang cuma dua seperti apa yang ngaji mak itu tanya jamaah nah kahati berarti geus dan sehati. Saya nanya deui kahati teh tah tanya deui cek uwi kahati teh cek jamaah henteu berarti geus ya ulah ngomong deui capek-capek ngomong. Nah ya mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Insyaallah nanti jam 9 saya sudah langsung ke Sentul, baik namanya nggak sentul, acara satu dan yatim.
Nggak boleh. Kayaknya order lumayan. Baik ya, biar sehat Bu ya. Nanti malam berarti langsung di Sukalaja nanti malam, terus minggu besok perjalanan ke Libanon. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Yang benarnya semua dari Allah, yang salahnya dari kebodohan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa atas kesalahan kita semua. Hingga pada akhirnya buah tomat, buah pete, tamat. Ibu kalau masih penasaran, nanti setelah dari sini setel RCTI pasti nggak ada saya di situ. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa, baca doa. Ya Rabbi bil Mustafa